Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 18 akan mempresentasikan tugas anatomi dan fisiologi mengenai topik muskular. Tetapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dari saya, Selofi Sadida Azahra, dan teman-teman saya yang lain. Dan saya, Britney Anastasia Swata. Saya, Angel Istia Samoy. Saya, Philadelphia Joy Pelelo. Perkenalkan, saya Selvi Sarolina. Nah, di sini kita akan menjelaskan pengertian muskular. Apa itu muskular? Muskular adalah istilah untuk sistem otot dalam tubuh yang memungkinkan manusia bergerak melalui kontraksi dan relaksasi otot. Terdiri dari 3 jenis otot, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Saya, Britney Anastasia Swatan, akan menjelaskan mengenai fungsi dari otot dari tubuh manusia. Nah, fungsi dari otot manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kekuatan, yang kedua itu untuk mengatur suhu tubuh, yang ketiga untuk melindungi organ yang ada dalam tubuh kita. Nah, yang pertama, kekuatan otot yaitu untuk ketika kita beraktivitas berjalan ataupun berlari ataupun kita mengangkat tangan kita seperti ini, itu adalah pekerjaan dari otot kita. Yang kedua, untuk mengatur suhu tubuh. Jadi suhu tubuh kita diatur oleh otot kita sendiri, yang dimana tubuh kita mendapatkan suhu yang stabil. Nah, yang terakhir, untuk melindungi organ. Nah, supaya organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu tidak mengalami benturan ataupun goncangan dari aktivitas sehari-hari kita. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari otot polos. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang otot polos. Otot polos adalah jenis otot yang bekerja secara tidak sadar. Otot ini memiliki sel berbentuk gelondong dengan satu inti sel di tengah. Ada 2 bagian utama dari otot polos, yaitu yang pertama inti sel dan serabut otot. Inti sel ini memiliki fungsi yaitu menghasilkan kontraksi dan relaksasi seperti memompa darah, mencerna makanan, mengatur aliran urin, dan menggerakkan mata. Yang kedua yaitu serabut otot. Serabut otot ini memiliki fungsi yaitu mengatur internal tubuh secara otomatis, seperti mendorong makanan di saluran pencernaan. Dan yang kedua yaitu mengontrol aliran darah. Yang ketiga mengeluarkan urin serta mendukung fungsi reproduksi seperti proses persalinan. Philadelphia Joy Pelelo, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian pada otot rangka. Jadi paling pertama di sini ada tulang. Tulang merupakan tempat melekatnya otot melalui tendon, di mana tulang dan otot dapat bekerja sama untuk menghasilkan suatu gerakan. Yang kedua di sini ada tendon. Tendon merupakan jaringan paling kuat yang menghubungkan tulang dan juga otot, sehingga kontraksi dari otot dapat menggerakkan tulang. Selanjutnya di sini ada epimysium. Jadi epimysium merupakan selaput paling luar yang membungkus otot menjadi satu, di mana untuk menjaga bentuk otot. Selanjutnya di sini ada vasikel. Vasikel merupakan kumpulan serabut-serabut otot yang terikat bersama. Selanjutnya di sini ada perimysium. Jadi perimysium merupakan selaput paling luar juga yang membungkus vasikel. Di dalamnya ada pembuluh darah dan saraf-saraf kecil. Selanjutnya di sini ada salur darah. Salur darah merupakan tempat masuknya oksigen dan juga nutrisi dan tempat mengangkut metabolisme yang keluar. Selanjutnya ada gentian otot. Jadi gentian otot merupakan sel yang lurus dan juga di dalamnya ada myofibril. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian otot jantung. Otot jantung adalah otot bergaris yang hanya ditemukan di jantung. Jantung terletak di bagian belakang dada, tulang dada, dan di antara paru-paru kiri dan kanan. Dan biasanya condong ke kiri tubuh. Struktur otot jantung terdiri dari 3,
Yang pertama yaitu serat otot, yang kedua inti sel, yang ketiga persimpangan antar dua sel. Yang pertama serat otot. Serat otot tersusun sejajar dan bercabang, membentuk jaringan yang kuat dan fleksibel. Yang kedua yaitu inti sel. Biasanya inti sel terdiri dari 1 atau 2 inti per sel yang terletak di bagian tengah. Dan yang terakhir yaitu persimpangan antara dua sel, yaitu sambungan khusus antar sel yang mengkoordinasi kontraksi. Dan di sini terjadi pertukaran antar sinyal listrik dan mekanik antar sel. Sekian presentasi dari kami. Shalom.